Oke, kali ini kita akan membahas soal kuis nomor 4, nomor terakhir ya, dalam kuis 1 persamaan diferensial. Kali ini kita punya persamaan diferensial simultan, kita harus mencari penyelesaiannya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, untuk persamaan diferensial di sini ini kita bisa menata terlebih dahulu ya. Misalkan aku ingin naruh variabel X-nya di sebelah kiri semua. Terus yang D kecil kita ganti menjadi D besar gitu ya. Berarti ini D kuadrat X plus 3X plus DY sama dengan E pangkat minus D. Kemudian yang di bawahnya itu berarti D kuadrat Y. Oh, sorry. Kita samakan aja di sebelah kiri ya. Berarti ini minus 4dx ya. Minus 4dx plus D kuadrat Y plus 3Y sama dengan sin 2T. Nah, di sini kan kita udah dapatin ini ya, udah menata ya. Kemudian untuk yang sama kita jadikan satu saja. Sehingga nanti akan menjadi D kuadrat plus 3X plus DY sama dengan E pangkat minus T. Kemudian min 4DX ditambah D kuadrat plus 3 Y sama dengan sin 2T. Oke. Nah, di sini langkah pertama ya, kita bikin dulu delta D. Delta D itu semacam matriks ya. Nah, yang kolom 1 ini diisi dengan X, D kuadrat plus 3 sama minus 4D. Kemudian yang kolom kedua kita isi yang D. Berarti D sama, kita isi yang D, yang Y. D kuadrat plus 3. Nah, ini ya. Kemudian di sini kita punya delta dx juga. Kita harus mencari delta dx. Delta dx ini adalah delta d. Yang kolom bagian x itu kita ganti dengan e pangkat minus t sama sin 2t. Berarti kita ganti dengan yang ruas kanan. Nah, yang di sini berarti kita punya e pangkat minus t. Kemudian kita punya sin 2t. Yang di sini d. Kemudian yang di sini d kuadrat plus 3. Lalu kita punya delta dy. Berarti delta dy itu kolom y-nya yang kita ganti ya. D kuadrat plus 3 minus 4D. Yang ini pangkat minus T. Yang ini sin 2T. Nah, ini D kuadrat plus 3. Kemudian kita mencari masing-masing determinannya ya. Nah, yang ini D kuadrat plus 3. Ini berarti karena sama langsung tak kuadratkan. Gini aja ya tulisnya. Dikurangi D dikali minus 4D. Seperti itu. Nah, di sini ini kita dapatkan D kuadrat plus D pangkat 4 ya. D pangkat 4 plus 6D kuadrat plus 9. Kemudian ditambah dengan 4D kuadrat ya. Sehingga nanti ketemunya adalah D pangkat 4 ditambah 10D kuadrat ditambah 9 ya. Oke. Kemudian di sini kita cari juga determinannya ya. Kalau yang ini berarti E pangkat minus T kali D kuadrat plus 3 dikurangi D dikali sin 2T ya. Berarti ini bisa aku tulis D kuadrat E pangkat minus T plus 3E pangkat minus T dikurangi D sin 2T. Nah, ini perlu teman-teman remind ya. Kalau misalkan kita punya dt ya, D besar T seperti ini, kita ingat tadi D besar itu kita misalkan sebagai apa? D per dt kan ya. Nah, kalau misalkan D besar T itu sama dengan dt per dt. Berarti ini adalah turunannya dari T gitu. Ini sama dengan 1. Nah, sama kayak yang ini berarti D kuadrat E pangkat min T itu adalah turunan kedua dari E pangkat minus T. Yang mana nanti akan ketemu E pangkat minus T ditambah 3E pangkat minus T
Kemudian yang di sin 2T ini berarti turunan pertama dari sin 2T. Berarti minus 2 cos 2T. Yang perlu teman-teman ingat, kalau misalkan delta dx dan delta dy itu diusahakan jangan sampai ada d ya. Jangan sampai ada d. Kenapa? Karena nanti d-nya akan bikin struggle di perhitungan. Begitu. Nah, ini nanti akan ketemu 4e pangkat minus t min 2 cos 2t ya. Kemudian untuk yang delta dy di sini berarti kita punya d kuadrat plus 3 kali sin 2t ya. Dikurang e pangkat minus t dikali minus 4d. Seperti ini ya. Nah, ini berarti bisa kita kali menjadi d kuadrat sin 2t ya plus 3 sin 2t. Kemudian di sini berarti plus d 4d e pangkat minus t. Ya, begitu ya. Nah, sama dengan ini berarti turunan kedua dari sin 2t itu minus 4 sin 2t ditambah 3 sin 2t. Nah, kemudian ini adalah turunan pertama dari e pangkat minus t, berarti kita anggap ini sama dengan minus 4 e pangkat minus t. Ya, turunannya e pangkat minus t itu adalah min e pangkat minus t dikalikan 4 berarti minus 4 e pangkat minus t. Nah, di sini kita dapatkan minus 4 e pangkat minus t ya. Kemudian dikurangi sin 2t ya. Seperti itu. Nah, ini langkah pertama. Langkah pertamanya itu tadi mencari determinannya. Nah, lalu langkah kedua adalah kita mulai mencari variabelnya. Kita mencari X dulu. Nah, bagaimana caranya mencari X? X itu adalah delta dx per delta t ya. Jadi kalau teman-teman mencari X itu berarti delta dx per delta t. Nanti pun kalau mencari Y itu berarti delta dy per delta t. Seperti itu. Nah, delta dx di sini adalah 4e pangkat minus t dikurangi 2 cos 2t per delta d-nya adalah d pangkat 4 plus 10d kuadrat plus 9. Nah, di sini nanti kita pindah ruas ya. Jadi d pangkat 4 plus 10d kuadrat plus 9x sama dengan 4e pangkat minus t dikurangi 2 cos 2t. Nah, ini seperti biasa kita mencari xc karena ini kan x sama dengan xc ditambah xp ya. Berarti kita mencari xc terlebih dahulu. Kita assume QT-nya itu sama dengan 0, maka kita dapatkan d pangkat 4 ditambah 10d kuadrat ditambah 9x sama dengan 0. Nah, ini kita ubah ya menjadi Fm. Fm itu sama dengan M pangkat 4 tambah 10M kuadrat ditambah 9, maka Fm sama dengan 0. M pangkat 4 ditambah 10M kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Nah, di sini terserah teman-teman mau pakai cara apa. Pakai Horner bisa, pakai apa ini namanya? Cara manual coba-coba pun bisa gitu. Nah, kali ini aku pakai apa ya enaknya ya? Mungkin ini aja ya. Jadi aku misalkan aja. Misalkan A itu adalah M kuadrat ya. Berarti di sini kita punya A kuadrat tambah 10M tambah 10A tambah 9 sama dengan 0. Di sini kita dapatkan A plus 1 dan A plus 9 sama dengan 0 ya. Nah, kita dapatkan A sama dengan minus 1 dan A1 sama dengan minus 1 dan A2 sama dengan minus 9. Nah, kita tadi ngomong A itu adalah
M kuadrat ya. Berarti di sini M1 kuadrat itu sama dengan minus 1, M2 kuadrat sama dengan minus 9. Nah, jadi kita dapatkan ya M1 gitu ya. M1 sama dengan plus minus I. Kemudian M2 sama dengan plus minus 3I. Ya, ingat ini adalah akar dari minus 9, berarti akar 9 dikali akar minus I, akar minus 1, berarti di sini adalah kita dapatkan 3I. Nah, oke, kita sudah dapatkan M1 dan M2 seperti berikut ya. Berarti kita bisa ambil YC-nya. YC-nya sama dengan ini ya. M1 ini berarti plus minus I, berarti nanti dia C1 cos X ya. Bukan X ya, sorry. Nah, ini bukan YC juga. Tadi dia apa? Oke. Nah, XC sama dengan kita fokus yang plus minus I dulu. Di sini berarti C1 cos T ditambah C2 sin T. Kemudian ditambah C3 cos 3T ditambah C4 sin 3T. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan punya akar imajiner dan berbeda, langkahnya adalah seperti itu ya. Oke, kita sudah dapatkan XC. Nah, kemudian kita akan mencari XP-nya ya. Kita lihat di sini QX itu adalah eksponen ya. Eksponen ditambah dengan trigonometri. Nah, QX itu adalah eksponen ditambah trigonometri. Nah, kalau misalkan eksponen, kita tinjau yang eksponen ya. Nah, ternyata minus 1 pada E pangkat minus T itu bukan akar dari ini ya. Bukan akar dari FM. Maka nanti XB1-nya adalah AE pangkat minus T. Kemudian untuk yang satunya lagi, trigonom kita lihat di ininya ya, YC-nya ya, EXC sorry. Nah, kita lihat kalau misalkan trigonom itu kita lihat XC apakah dia mengandung cos 2T dan sin 2T atau tidak. Dan ternyata tidak mengandung ya. SC tidak mengandung apa ini namanya? Cos 2T dan sin 2T. Ya, tidak mengandung kedua hal tersebut. Nah, lalu untuk XP2-nya bagaimana? Untuk XP2-nya nanti adalah kita pakai B cos 2T ditambah E sin 2T. Nah, di sini kita dapatkan XP ya. XP sama dengan XP1 plus XP2. Loh, kenapa aku nggak pakai minus? Ini sebenarnya terserah teman-teman juga. Kalau misalkan XP-nya mau dibuat minus juga boleh, dibuat plus juga boleh. Yang penting dari situ nanti akarnya itu ketemunya itu sama. Gitu ya. Oke. Nah, ini XP1 kita masukkan A E pangkat minus T ditambah B cos 2T ya. Ditambah E sin 2T. Nah, di sini XP ini berarti kita turuninya 4 kali ya. Karena ada 4 XP aksennya di sini. Berarti turunan pertama. Nah, turunan pertama ini berarti minus A E pangkat minus T. Kemudian ini minus 2B sin 2T ya. Kemudian ditambah 2E cos 2T. Ya.
Kita cek dulu. Oke. Kemudian turunan keduanya di sini AE pangkat minus T dikurang 4B ya. 4B cos 2T. Kemudian di sini dikurang 4E sin 2T. Kemudian turunan ketiga, ada banyak banget turunannya ya. Minus AE pangkat minus T. Kemudian di sini plus ya, plus 8B sin 2T. Kemudian di sini minus 8E cos 2T. Ini XP tadi. Kemudian turunan keempatnya, berarti di sini adalah AE pangkat minus T masih sama. Kemudian di sini 16B cos 2T. Kemudian di sini adalah plus 16E sin 2T. Nah, di sini kita butuh D pangkat 4 sama D kuadrat sama XP ya. Nah, di situ kita lihat, di sini kan ini D pangkat 4, berarti XP 4 kali turunan. Kemudian di sini 10D kuadrat. Nah, berarti di sini mungkin bisa aku tulis 10 XP double aksen itu sama dengan 10A E pangkat minus T ya, dikurangi 40 P cos 2T, kemudian dikurangi 40 E sin 2T, kemudian ditambah dengan 9X, berarti ini ya 9XP. Nah, 9XP di sini berarti 9A E pangkat minus T, kemudian ditambah 9B cos 2T, ditambah 9E sin 2T ya. Kemudian YP ini oke. Nah, setelah itu kita fokus ke ini tadi, kita kembali ke ini D pangkat 4 plus 10D kuadrat plus 9X ya, sama dengan berapa tadi? 4E pangkat min T dikurangi 2 cos 2T. Nah, tadi D pangkat 4 kita masukkan ya D pangkat 4-nya. Nah, ini berarti XP 4 kali turunan ditambah 10 XP 2 kali turunan ditambah 9 XP itu sama dengan 4E pangkat minus T dikurangi 2 cos 2T. Nah, di sini XP 4 kali turunan itu adalah AE pangkat minus T ditambah 16B cos 2T ditambah 16E sin 2T. Kemudian 10 XP-nya tadi, 10 XP double aksen tadi 10 AE pangkat minus T dikurang 40B cos 2T dikurang 40E sin 2T. Kemudian untuk yang 9 XP ya, itu berarti 9A E pangkat minus T ditambah 9B cos 2T. Kemudian ditambah 9E sin 2T. Ya, itu sama dengan E pangkat minus T, 4E pangkat minus T dikurang 2 cos 2T. Nah, di sini kita bisa total yang sama ya. Ini A pangkat, ini A, 10A sama 9A, itu berarti bisa jadi 20A E pangkat minus T. Ini 16B, ini minus 40, ini plus 9B ya, cos 2T semua. Berarti ini nanti menjadi minus 15B cos 2T. Kemudian yang ini berarti bisa menjadi sama ya, minus 15E sin 2T. Sama dengan 4E pangkat minus T
min 2 cos 2T. Dari perhitungan ini barangkali teman-teman ada yang merasa nggak cocok ya, mungkin aku yang salah atau gimana, bisa diingatkan ya, biar bisa segera diralat, biar nggak jadi salah berjamaah. Nah, di sini ini kita punya 20A E pangkat minus T itu sama dengan 4E pangkat minus T, sehingga ini berarti bisa menjadi A sama dengan 1/5. Kemudian di sini minus 15B cos 2T itu sama dengan minus 2 cos 2T. Maka kita dapatkan B-nya itu adalah 2/15. Kemudian di sini minus 15E sin 2T sama dengan 0. Nah, maka E-nya ini sama dengan 0. Nah, maka kita tuliskan XP. XP-nya tadi adalah A E pangkat minus T ditambah B cos 2T ditambah E sin 2T. Ya. Nah, kita masukkan 1/5 E pangkat minus T ditambah 2/15 cos 2T tambah 0 yang belakang ya. Itu nilai XP-nya. Maka kita dapatkan untuk XC, X adalah XC ditambah XP. XC-nya tadi adalah C1 cos T ditambah C2 sin T ditambah C3 cos 3T ditambah C4 sin 3T, kemudian XP-nya ditambah 1/5 E pangkat minus T ditambah 2/15 cos 2T. Nah, maka kita dapatkan X-nya itu, nilainya ini. Apakah sudah selesai? Tentu belum, karena kita masih punya satunya lagi, yaitu mencari Y. Kita nggak boleh melupakan yang Y, ya, karena ya ibaratkan aja ini adalah apa, pasangan kekasih gitu ya, tidak boleh berjuang sendirian, tidak boleh lupa dengan yang pasangannya, harus ingat sama pasangannya. Jadi ya gitulah. Kemudian ini kita mencari Y. Mencari Y caranya sama, delta dy per delta D ya. Kemudian Y sama dengan delta D-nya di sini, delta dy ya. Delta dy-nya minus 4E pangkat minus T min sin 2T. Minus 4E pangkat minus T minus sin 2T. Min sin 2T. Per, ini berarti tadi T pangkat 4 plus 10T kuadrat plus 9 ya. Ini kita pindah ruas. T pangkat 4 plus 10D kuadrat plus 9Y sama dengan minus 4E pangkat minus T dikurangi sin 2T. Nah, di sini ini kita mencari YC ya. YC assume-nya sama, kita sama dengan 0. Ini mungkin aku langsungkan aja ya. Jadi nanti YC-nya pun endingnya ketemunya sama aja sebenarnya. C1 cos T ditambah C2 sin T ditambah C3 cos 3T ditambah C4 sin 3T. Sebenarnya teman-teman kalau mau C1 sin T, C2 cos T atau kebalikannya gitu sama aja sebenarnya. Nah, nggak ada bedanya. Nah, lalu kita mencari YP. YP-nya itu sama, ada bukan polinom ya, eksponen. Ada eksponen dan trigonom. Nah, di sini untuk YP kita cek eksponennya ya. Eksponennya ternyata sama, minus 1 pada E pangkat minus T tidak akar dari Fm ya, sama. Maka YP1-nya adalah AE pangkat minus T. Kemudian kita cek dari trigonom juga,
bahwa YC tidak mengandung sin 2T dan cos 2T ya. Maka YP2-nya sama dengan, tadi kita samakan aja, B cos 2T plus E sin 2T. Nah, oke. Di sini YP itu adalah AE pangkat minus T plus B cos 2T plus E sin 2T ya. Ini mungkin sama aja nggak sih dengan yang ini ya? Mungkin nanti teman-teman bisa explore sendiri. Silakan explore sendiri. Explore-nya bagaimana nanti? Ya, teman-teman cari YP aksen, YP double aksen, YP triple aksen, YP kuadra aksen, gitu ya. Silakan nanti teman-teman bisa cari sendiri. Karena ini kemungkinan sama aja, jadi aku bisa langsung aja di bagian sini. Di bagian yang ini ya. 20A. Ya ini sama aja tuh ya. B cos 2T tuh sama aja kan. B cos 2T, S sin 2T nggak ada bedanya. Jadi mungkin aku bisa nulis langsung ini sebagai 20A pangkat minus T berapa tadi? Dikurang 15B ya. Dikurang 15B cos 2T, kemudian yang belakang juga min ya, dikurangi ya. Dikurangi 15 E sin 2T. Itu sama dengan ini yang beda baru minus 4E pangkat minus T ya. Min sin 2T. Ini bener sin 2T kan ya yang bagian di. Sebentar aku cek dulu. Untuk yang bagian ini, oh iya. Ya udahlah kalau gitu. Oke. Nah, berarti di sini 20A pangkat minus T itu sama dengan minus 4E pangkat minus T. Maka kita punya A sama dengan min 1/5 ya. Kemudian min 15B cos 2T itu sama dengan 0. Maka B itu sama dengan 0. Kemudian untuk minus 15E sin 2T itu sama dengan minus sin 2T di situ. Maka kita bisa tuliskan E sama dengan 1/15. Nah, nanti untuk YP ketemunya adalah ini A E pangkat minus T plus B cos 2T plus E sin 2T ya. Sama dengan 1/5 minus 1/5 E pangkat minus T. Ininya 0 plus 1/15 sin 2T. Itu untuk YP. Nah, nanti maka kita dapatkan Y itu adalah YC plus YP. YC-nya tadi adalah C1 cos T ditambah C2 sin T tambah C3 cos 3T ditambah C4 sin 3T min 1/5 E pangkat minus T plus 1/15 sin 2T. Nah, jadi kita dapatkan nilai Y-nya seperti ini. Jadi sebenarnya kurang lebih ya sama aja sih caranya. Untuk simultan, ini adalah gabungan dari persamaan diferensial non homogen dan lain-lain sebagainya, homogen, semua dipakai di sini gitu. Nah, jadi untuk persamaan diferensial simultan nomor 4 kuis seperti itu.